Kemampuan mencontoh adalah kemampuan yang tidak diajarin di sekolah, bahkan dilarang untuk dilakukan di sekolah. Kalau diajarin nggak boleh nyontek kan? Tapi yang paling jago, yang paling berhasil di hidup yang gue lihat itu orang yang paling jago nyontek. Sedangkan asal kalian tahu, dalam sekolah itu sendiri, dalam praktiknya melakukan tindakan pencontekan itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Soalnya kan nggak boleh nyontek, Pak. Oh, nggak boleh nyontek ya? Kalau jujur ya? Halo pendidik sekalian, gue Salman di Luffy, seorang murid pembuat onar. Sekarang mari kita cari masalah dengan sekolah. Mencontek itu nggak salah, bos, asal lo tahu cara dan juga aturannya. Banyak guru-guru yang bilang jangan mencontek, jangan meniru orang lain, jangan pikir jawaban itu sendiri, dan jangan menggunakan chat AI. Sedangkan kita lihat sendiri dalam prakteknya, sekolah itu sendiri melakukan hal demikian, bos. Kita lihat aja sekolah-sekolah itu mereka mencontoh orang lain, guru yang junior itu mencontoh guru yang lainnya, dan yang contoh itu bukan yang baiknya, yang contoh itu adalah egonya. Yang contoh itu bukan bagaimana cara mendidik anak murid itu dengan baik, tapi yang dicontoh itu adalah bagaimana cara agar menghukum muridnya, agar bisa menghakimi muridnya, agar buat si murid itu tersebut misalnya menjadi murid yang patuh, bukan murid yang paham akan pelajarannya, bos, gitu. Dan banyak nih guru yang nyuruh kita buat mikir sendiri, sedangkan cuma kita bayangkan guru itu sendiri tidak mikir dengan sendirinya gitu. Ketika mereka diberikan pertanyaan, mereka nggak mampu jawab, jawabannya bagaimana. Ini ada bahan ajar, silahkan kalian contoh. Ini gua kasih materi, silahkan dipelajari. Sedangkan mereka jangankan mikir, bos, ya itu. Mereka cuma ngafal apa yang ada di dalam bahan ajar aja, sedangkan kita disuruh mikir sendiri gitu. Karena sedari dulu guru-guru itu mereka tidak pernah benar-benar paham apa yang mereka ajarkan. Ini kebanyakan ya, bukan semuanya, mungkin masih ada guru-guru yang baik di luar sana lah. Dan lo bisa perhatikan gitu, kebanyakan guru-guru itu bukan memahami fundamental apa yang diajarinya. Kebanyakan guru-guru itu hanya memberikan hafalan kepada murid-muridnya. Kan apa? Karena itu yang mereka lakukan, mereka ngafal bahan ajarnya, lalu itu yang diberikan kepada murid-muridnya. Ini contohnya salah satu pengalaman pribadi gue ketika gue belajar matematik, kalau nggak salah namanya trigonometri. Nah, gue nanya tuh, Bu, ini pelajaran trigonometri ini gunanya buat apa? Itu jawabannya buat bikin jembatan. Mungkin, bos. Dia bilang mungkin, berarti dia sendiri nggak paham nih apa yang diajarinya. Dan sekarang kenapa kita harus se-aware itu terhadap apa yang diajarkannya, sedangkan yang diajarinya itu bahkan dia sendiri nggak paham loh itu gunanya buat apa gitu. Karena sebenarnya kita nggak kekurangan orang yang ingin belajar, kita hanya kekurangan orang yang tahu alasan mereka untuk belajar. Mereka nggak tahu gue mau belajar ini buat apa nih, gue nge-hire skill ini buat digunakan di mana nih gitu. Mereka datang ke sekolah, duduk termenung, ketawa-ketawa ke TV, dengarkan guru menjelaskan, lalu bengong gitu. Oke, Bu, satu sama dengan dua, ya terima kasih pelajarannya, lalu pulang. Nah, itu aja. Nah, apa yang jadi permasalahannya, mereka nggak tahu ini materinya dari mana, ini bisa digunakan buat apa, dan pentingnya buat apa gitu. Karena kebanyakan manusia itu didesain, mereka akan sangat cepat mempelajari apa yang mereka anggap penting. Sebagai contoh nih, kita lihat aja bayi baru lahir. Mereka ketika baru lahir sangat cepat untuk bisa belajar berjalan, belajar berbicara. Kenapa? Karena mereka anggap penting. Nah, sekarang boro-boro pelajaran sekolah bisa dianggap penting. Apa aja enggak, gunanya aja nggak tahu, nggak alasan ini dipelajari apa, mereka nggak tahu dari mana asal pelajaran ini, mereka nggak tahu, bos, gitu. Nah, ini buat para pendidik, bapak ibu yang ada di Indonesia nih, tolong dengerin kata-kata gue baik-baik nih. Semua anak itu dilahirkan memiliki kemauan belajar yang sangat tinggi. Nah, masalahnya sekolah itu memberikan pelajaran yang mereka tidak ingin pelajari atau membatasi apa yang mereka ingin pelajari. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, mereka belajar tapi hasilnya kosong. Itu nggak digunakan di dunia kerja. Mereka diajarkan matematika apa, coba lo pikirin deh, satu pelajaran yang masih benar-benar fasih di kepala lo sampai saat sekarang ini, kecuali tambah-tambahan dan juga belajar membaca. Gak ada, bos, sedikit cuman. Dan yang apalagi jangankan buat berguna nih, ingat aja enggak gitu. Nah, bagaimana kita bisa menganggap pelajaran itu penting? Ya karena kita tahu itu pelajaran gunanya untuk apa.
Dan ini yang bakal bikin guru-guru semua bakal membenci gua nih. Tapi ini harus gue sampein gitu. Karena apa salahnya mereka mencontek hal yang ya itu nggak penting-penting juga gitu lah. Mereka ngafal pagi atau ngafal malam, terus ada teman-temannya yang nyontek ketika ujian mereka baca buku. Bedanya satu yang ngafal itu baca buku yang di rumah, satunya baca buku di sekolah. Ujung-ujungnya selesai ujian pelajaran itu tersebut juga hilang, gak ada gunanya bos. Jadi sama aja gitu, mau nyontek mau enggak ya. Karena pelajaran itu nggak penting-penting amat ya, nyontek silakan gitu. Kenapa jangan salahin murid nyontek, lah salahin pelajarannya, kenapa nggak sepenting itu gitu. Dan dalam dunia kerja itu sendiri, mencontek adalah hal yang paling lo butuhin. Karena ada istilahnya dalam berkreasi itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dan anak-anak yang terlatih dengan mencontek, mereka bisa mengamati jawaban teman-temannya, mereka bisa meniru jawaban teman-temannya, dan juga memodifikasi jawaban tersebut agar tidak ketahuan oleh guru. Diambil A, diambil B, diambil C, namanya kolaborasi. Dan itu sangat dibutuhkan di dunia kerja bos. Lihat aja banyak perusahaan-perusahaan gede yang melakukan hal tersebut, seperti halnya Aqua dan juga Le Mineral, seperti halnya McD dan juga KFC, atau bisa kita lihat Pepsi dan juga Coca-Cola yang persaingannya sangat ketat waktu itu. Dan itu semua bagaimana? ATM, amati, tiru, modifikasi, dan jadikan karya lo. Karena di dunia ini nggak ada yang orisinal bos ya. Kalau lo nggak mau untuk meniru seseorang, kalau lo nggak bisa untuk mencontoh seseorang, lo nggak akan bisa menghasilkan apapun. Itu jadi dari gua, semoga bermasalah.